Dalam bahasa sederhananya, Muldoko malu-maluin. Hai Sobat, jumpa lagi kita di program The Editors Media Indonesia. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko pada 5 Maret 2021 akhirnya berhasil menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Muldoko menyatakan kesediaan memimpin Partai Demokrat melalui saluran telepon dengan peserta Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Luar biasanya lagi, Muldoko itu sempat meminta kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan mantan Presiden dan juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat untuk tidak menyeret-nyeret namanya di dalam konflik yang berlangsung di Partai Demokrat. Bahkan Muldoko sempat menyatakan akan mengambil langkah-langkah apabila namanya tetap diseret-seret di dalam konflik Partai Demokrat. Ancaman itu dia lontarkan pada 25 Februari 2021. Memang, Muldoko tidak menegaskan langkah-langkah apa yang akan diambil. Sehingga, sungguh luar biasa upaya Muldoko untuk meyakinkan publik bahwa namanya tidak terlibat dalam konflik di Partai Demokrat. Yang jelas, saat ini Muldoko telah memimpin Partai Demokrat setelah menyatakan kesediaannya. Kalau sudah begini, apakah ancaman Muldoko akan tetap terjadi? Atau jangan-jangan Muldoko bersedia menjadi pemimpin di Partai Demokrat itu adalah bentuk langkah-langkah yang dia nyatakan. Sehingga mungkin inilah gambaran nyata dari istilah yang dilontarkan oleh Erving Goffman bahwa individu itu sebenarnya terdiri atas panggung depan dan panggung belakang. Ketika di panggung depan, khususnya politisi, dia akan menggunakan topeng, dia akan menggunakan gincu supaya elok dilihat. Tetapi hal itu berbeda ketika dia di belakang panggung. Yang bisa mengetahui apa yang terjadi di belakang panggung, ya aktor dan para kolega-koleganya. Kita hanya bisa melihat yang terjadi di depan panggung. Bisa jadi saat berada di depan panggung yang dipenuhi oleh khalayak, Muldoko menyatakan tidak mau diseret-seret di dalam kemelut Partai Demokrat. Tetapi giliran di belakang panggung, saat dia bersama kolega-koleganya, bicaranya bisa beda pula. Jadi wajar saja kalau ada anggapan atau pandangan masyarakat bahwa Muldoko tidak hanya bersedia menggantikan AHY, melainkan ikut menyutradarai pelaksanaan KLB. Itu anggapan loh ya. Apalagi keikutsertaan Muldoko di dalam dualisme institusi itu bukan baru kali ini saja. Pada Mei 2020, Muldoko akhirnya berdamai dengan Fadlizon terkait dualisme warisan yang terjadi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia alias HKTI. Kemelut di HKTI berlangsung sekitar 10 tahun, yaitu antara Prabowo Subianto dengan Usman Sabtaodang. Sehingga ada yang menganggap Muldoko itu seorang yang ambisius. Apa salah? Tentunya tidak. Apalagi kalau kita membongkar semua konstitusi, peraturan perundangan ataupun aturan lainnya, tidak ada yang melarang orang untuk memiliki ambisi politik. Semua warga negara diperbolehkan dan berhak untuk berambisi menjadi pemimpin. Mulai dari memimpin keluarga, memimpin lingkungan, menjadi ketua umum partai politik, atau bahkan menjadi presiden. Sepanjang memenuhi aturan, sah-sah saja menjadi ambisius. Apalagi salah satu prinsip dasar politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi, tidak ada yang salah bila Muldoko hendak merebut kekuasaan dan tidak keliru juga apabila Agus Harimurti Yudhoyono dan ayahandanya Susilo Bambang Yudhoyono berupaya mempertahankan kekuasaan di Partai Demokrat. Hanya saja
Muldoko saat ini masih menjadi penyelenggara negara. Dia adalah kepala kantor staf presiden. Jadi bisa dikatakan Muldoko ada di lingkaran dalam bagian terdalam dari pemimpin tertinggi di Republik ini. Dan sebagai bagian dari pemangku kekuasaan, ada yang menyayangkan Muldoko tidak menjadi solusi dari masalah. Dia justru berkecimpung dalam karut-marut yang terjadi di dalam partai politik. Dan hasilnya semakin jelas. Permasalahannya semakin semrawut. Setidaknya permasalahan semakin nyata di depan mata dan memasuki babak proses hukum, di mana baik kubu KLB maupun AHY saat ini saling melaporkan kubu seberang. Akibatnya, perhatian publik pun beralih ke Presiden Joko Widodo. Banyak pihak yang menantikan sikap Presiden Jokowi, termasuk untuk memecat Muldoko dari jabatan kepala KSP. AHY juga pernah menyurati Presiden Jokowi mengenai keterlibatan Muldoko di dalam kemelut di Partai Demokrat. Akan tetapi, Presiden Jokowi sepertinya tidak mau memberi tanggapan. Setidaknya belum. Sebab Presiden sepertinya hendak menunjukkan bahwa tidak mau cawe-cawe di dalam kemelut internal partai. Bayangkan saja, kalau Presiden Jokowi sampai memberi tanggapan, bisa serba salah juga. Dia bilang A, nanti ditangkapi B, dia bilang C, ditangkapi lain lagi. Yang pasti kalau sampai Presiden Joko Widodo memberi tanggapan bisa dianggap mengganggu ataupun mengintervensi independensi partai politik. Toh juga Presiden Jokowi itu sebenarnya tidak ada urusan dengan persoalan di Partai Demokrat. Apalagi dengan ambisi seorang Muldoko. Cuma mengingatkan saja, saat KLB berlangsung, sempat terlontar teriakan Muldoko untuk 2024. Presiden Jokowi tentu menyadari kebebasan warga negara untuk berambisi menjadi pemimpin. Presiden Jokowi tentunya juga akan menyerahkan penyelesaian heboh-heboh di Partai Demokrat sesuai peraturan perundangan. Di mana berdasarkan undang-undang tentang partai politik, institusi yang dapat mengadili perkara dan sengketa kepengurusan partai adalah Mahkamah Partai Politik. Bahkan untuk perselisihan kepengurusan, putusan Mahkamah Partai dinyatakan bersifat final dan binding alias mengikat secara internal. Masalahnya nih, seperti catatan Zainal Arifin Mokhtar, tidak semua aktor taat kepada putusan Mahkamah Partai. Apalagi jika memang ada dorongan atau hasrat dan tekanan dari pihak tertentu. Termasuk jika ada jaminan atau angin surga bahwa pihak tertentu bisa memenangi peradilan. Walhasil, nyaris tidak pernah ada perselisihan internal partai yang berakhir di Mahkamah Partai. Rata-rata berujung ke peradilan. Dan menariknya, pengadilan lebih banyak membenarkan pihak lama yang diambil alih. Dalam kasus Partai Demokrat tentunya adalah AHY. Paling tidak menurut Zainal, tren tersebut terlihat di dalam 3 kasus terakhir, yakni di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Berkarya. Yang jadi persoalan adalah bila putusan pengadilan berseberangan dengan putusan Mahkamah Partai. Pemerintah tentunya akan pusing 7 keliling dalam menetapkan mana kepengurusan partai yang sah. Kementerian Hukum dan HAM akan berhadapan dengan 2 kubu yang saling klaim. Zainal juga mengingatkan kerusuhan 27 Juli 1996 alias Kuda Tuli, di mana kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai oleh Megawati Soekarno Putri itu diambil alih secara paksa oleh massa pengurus Suryadi yang merupakan Ketua Umum DPP PDI versi Kongres 1996. Padahal baik Megawati maupun Suryadi itu dikenal sebagai kader asli dari partai berlambang banteng tersebut. 2 hari sebelum Kuda Tuli, Suryadi sempat menemui Presiden Soeharto dan Presiden Soeharto melontarkan pernyataan waspada terhadap setan gundul yang menunggangi PDI. Pertemuan antara Suryadi dan Soeharto itu menjadi penanda bahwa pengambil alihan itu didukung oleh rezim Orde Baru. Adapun kisruh Partai Demokrat yang terjadi saat ini, pengambil alih adalah Muldoko yang bukan kader Partai Demokrat. Bahkan
Muldoko masih menjabat sebagai penyelenggara negara. Akan tetapi, Jokowi bukan Soeharto. Sehingga Jokowi tentunya tidak akan menuding apakah AHY atau Muldoko sebagai setan gundul. Sebagai pemimpin lembaga eksekutif, tentunya Presiden Jokowi harus berpegang teguh untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Keyakinan kalau Jokowi tidak ikut cawe-cawe dalam manuver Muldoko itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh ayahanda AHY, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan SBY juga memuji integritas Presiden Jokowi tentu berbeda dengan Muldoko. SBY juga mengaku menyesal sempat mempercayai Muldoko untuk menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Aksi kudeta Partai Demokrat oleh Muldoko menurut SBY hanya mendatangkan rasa malu bagi keluarga besar TNI. Dalam bahasa sederhananya, Muldoko malu-maluin. Baik SBY, AHY, dan Muldoko itu semua adalah putra terbaik negeri ini. Mereka bertiga peraih lulusan terbaik dari Akademi Militer. Mereka juga mengantongi penghargaan Adi Makayasa. Mereka tentu mempelajari mengenai ilmu kudeta dari tempat yang sama. Dan mestinya mereka juga belajar mengenai perdamaian dari tempat yang sama. Jadi, kapan baikan? Seperguruan kok berantem?